Shalom, bertemu lagi dengan Ibu Agustarina di mata pelajaran Geografi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pembangunan dan pertumbuhan wilayah. Silahkan kalian simak video berikut ini. Pembangunan dan pertumbuhan wilayah. Pembangunan wilayah. Makna pembangunan wilayah. Makna pembangunan wilayah memiliki arti sebuah proses, cara, atau perbuatan yang berkaitan dengan perubahan. Pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, teori lokasi sebagai dasar perlunya pembangunan wilayah. Salah satu teori yang mendasari perlunya pembangunan berbasis wilayah adalah teori lokasi. Teori lokasi terbentuk karena letak dan persebaran sumber daya dipengaruhi oleh posisi geografi yang unik. Selanjutnya, konsep-konsep pembangunan wilayah. Yang pertama ada konsep pengembangan wilayah berbasis karakter sumber daya. Yang kedua, konsep pengembangan wilayah berbasis penataan ruang. Yang ketiga, konsep pengembangan wilayah terpadu menekankan kerjasama antar sektor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, konsep pengembangan wilayah berdasarkan klaster atau gugus. Selanjutnya, faktor penentu pembangunan wilayah. Yang pertama ada faktor topografi, yang kedua faktor klimatologi, yang ketiga faktor hidrografi, dan yang keempat faktor sumber daya hayati, dan yang kelima faktor demografi atau sumber daya manusia. Faktor topografi ini mempengaruhi kondisi topografi suatu wilayah terhadap strategi pembangunan wilayah tersebut. Faktor klimatologi ini mempengaruhi kondisi alam maupun budaya di suatu wilayah dan mempengaruhi pengembangan serta pembangunan wilayah. Faktor hidrografi ini sebagai sarana penunjang untuk penentuan pembangunan juga, baik dari segi untuk pembangkit tenaga listrik, pertanian maupun sebagai sarana transportasi. Faktor sumber daya hayati ini sebagai penunjang untuk penentuan pembangunan dan juga pengembangan wilayah. Dan faktor demografi atau sumber daya manusia ini juga mempengaruhi pembangunan suatu wilayah. Selanjutnya, aspek utama pembangunan wilayah. Yang pertama, terdapat pada fakta bahwa faktor-faktor produksi bersifat lokalisional, dan yang kedua, setiap kegiatan usaha cenderung melakukan pemusatan kegiatan ekonomi secara spasial di lokasi tertentu. Yang ketiga, distribusi barang dan jasa antar wilayah tidak mungkin terjadi secara sempurna karena besarnya biaya transportasi perlu dipertimbangkan. Pentingnya daya dukung wilayah untuk perencanaan pengembangan wilayah. Yang pertama, daya dukung lahan pertanian. Daya dukung lahan pertanian adalah kemampuan lahan untuk menghasilkan tanaman pangan agar manusia dapat hidup layak. Jadi, daya dukung lahan juga mempengaruhi pengembangan suatu wilayah. Selanjutnya, daya dukung lahan permukiman. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai tempat tinggal. Jadi, daya dukung permukiman juga berpengaruh terhadap pengembangan suatu wilayah, sehingga perlu dilihat kondisi permukiman tersebut cocok atau tidak digunakan sebagai lahan permukiman. Selanjutnya, daya dukung fungsi lindung. Daya dukung fungsi lindung merupakan kemampuan suatu wilayah dengan berbagai aktivitas penggunaan lahan di wilayah tersebut untuk menjaga keseimbangan ekosistem pada suatu wilayah. Jadi, perlu juga diperhatikan daya dukung fungsi lindungnya ya. Tidak hanya memperhatikan pertanian ataupun permukiman, tetapi juga memperhatikan tentang fungsi lindung.
Daya dukung fungsi ekonomi wilayah. Daya dukung ekonomi wilayah adalah kemampuan perekonomian suatu wilayah dalam mendukung konsumsi penduduk di wilayah tersebut. Jadi daya dukung fungsi ekonomi juga mempengaruhi pembangunan dan pengembangan suatu wilayah. Selanjutnya ada daya dukung ekologi. Daya dukung ekologi merupakan tingkat maksimum baik jumlah maupun volume yang pemanfaatan suatu sumber daya atau ekosistem yang dapat diakomodasi oleh suatu wilayah sebelum terjadi penurunan kualitas ekologis. Selanjutnya, tujuan pembangunan wilayah. Pembangunan negara Republik Indonesia diperlukan untuk mewujudkan cita-cita nasional seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi kalian bisa lihat tujuan pembangunan wilayah itu di pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Wilayah pembangunan Indonesia, yang pertama ada pembangunan wilayah Sumatera, pembangunan wilayah Pulau Jawa Bali, pembangunan wilayah Pulau Kalimantan, pembangunan wilayah Pulau Sulawesi, pembangunan wilayah Kepulauan Nusa Tenggara, pembangunan wilayah Kepulauan Maluku, dan pembangunan wilayah Pulau Papua. Jadi pembangunan wilayah Indonesia itu ada 7 berdasarkan 7 pulau besar yang ada di Indonesia. Yang pertama, pembangunan wilayah Sumatera sebagai salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan dan lumbung energi nasional diarahkan untuk mengembangkan hilirisasi komoditas batu bara serta industri berbasis kelapa sawit, karet, timah, bauksit, dan kaolin. Yang kedua, pembangunan wilayah Pulau Jawa Bali sebagai lumbung pangan nasional dan pendorong sektor industri dan jasa nasional dengan pembangunan industri makanan minuman, tekstil, otomotif, alat utama sistem pertahanan, alutsista, telematika, kimia, aluminium, dan besi baja. Salah satu pintu gerbang destinasi wisata terbaik dunia dengan pengembangan ekonomi kreatif serta percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim atau kelautan melalui pembangunan industri perkapalan dan pariwisata bahari. Yang ketiga, pembangunan wilayah Pulau Kalimantan sebagai salah satu paru-paru dunia dengan mempertahankan luasan hutan Kalimantan dan lumbung energi nasional dengan pengembangan hilirisasi komoditas batu bara serta pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, biji besi, gas alam cair, pasir zirkon dan pasir kuarsa, serta pengembangan food estate atau usaha budidaya tanaman skala luas yang dilakukan dengan konsep pertanian sebagai sistem industrial yang berbasis iptek, modal, serta organisasi dan manajemen modern. Yang keempat, pembangunan wilayah Pulau Sulawesi sebagai salah satu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional dan pintu gerbang kawasan timur Indonesia dengan pengembangan industri berbasis logistik. Lumbung pangan nasional dengan pengembangan industri berbasis kakao, padi, jagung, pengembangan industri berbasis rotan, nikel, aspal, biji besi, serta percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim atau kelautan melalui pembangunan industri perikanan dan pariwisata bahari. Selanjutnya, yang kelima, pembangunan wilayah Kepulauan Nusa Tenggara sebagai pintu gerbang pariwisata ekologis melalui pengembangan industri, meeting, insentif, convention, exhibition, atau disebut dengan MICE, penopang pangan nasional dengan percepatan pembangunan perekonomian berbasis maritim atau kelautan melalui pengembangan industri perikanan, garam, dan rumput laut, pengembangan industri berbasis peternakan terutama sapi, pengembangan hasil pertanian yaitu jagung, serta pengembangan industri mangan dan tembaga. Yang keenam, pembangunan wilayah Kepulauan Maluku sebagai produsen makanan laut dan lumbung ikan nasional, dengan percepatan pembangunan perekonomian berbasis maritim atau kelautan melalui pengembangan berbasis komoditas perikanan, serta pengembangan industri pengolahan berbasis nikel dan tembaga. Selanjutnya, yang ketujuh, pembangunan wilayah Pulau Papua
sebagai lumbung pangan nasional melalui pembangunan industri berbasis komoditas padi, jagung, kedelai, kacang tanah, sagu, ubi, sayur, dan buah-buahan, mengembangkan peternakan dan tanaman non-pangan seperti tebu, karet, dan kelapa sawit, percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim atau kelautan melalui pengembangan pariwisata bahari, serta lumbung energi di kawasan timur Indonesia melalui pengembangan minyak, gas bumi, dan tembaga. Selanjutnya, pembangunan wilayah berkelanjutan. Tujuan pembangunan wilayah berkelanjutan antara lain memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan serta penggandaan air bersih dan sanitasi yang layak untuk semuanya. Jadi pembangunan berkelanjutan ini memperhatikan kondisi masa sekarang dan juga masa yang akan datang. Selanjutnya, pertumbuhan wilayah. Pertumbuhan wilayah erat kaitannya dengan pertumbuhan wilayah. Pertumbuhan wilayah dapat didefinisikan sebagai laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya, teori pertumbuhan wilayah. Yang pertama ada teori basis sumber daya alam, teori basis ekspor, teori pertumbuhan neoklasik, teori ketidakseimbangan, dan teori baru pertumbuhan. Yang pertama, teori basis sumber daya alam. Pertumbuhan suatu wilayah dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya alam dan permintaan akan komoditas yang dihasilkan dari sumber daya alam tersebut. Teori basis ekspor ditentukan oleh tanggapan wilayah tersebut terhadap permintaan dunia, menghasilkan pertumbuhan baik basis ekonomi maupun sektor ekspor. Teori ini fokus pada kekuatan permintaan eksternal. Jadi teori ekspor ini dia fokus terhadap kegiatan eksternalnya, fokus untuk mengekspor apa sih yang ada di wilayah tersebut untuk menunjang pertumbuhan wilayahnya. Sedangkan untuk wilayah basis sumber daya alam tadi dia hanya fokus ke permasalahan internal, fokusnya hanya tentang sumber daya alam untuk wilayah tersebut. Selanjutnya, teori pertumbuhan neoklasik. Pertumbuhan wilayah bergantung pada faktor tenaga kerja, modal, dan kemajuan teknologi, serta adanya mobilitas antar wilayah. Jadi teori neoklasik ini, misalkan suatu wilayah itu sudah memiliki 3 faktor ini, suatu wilayah tersebut mampu untuk melakukan produktivitas. Namun, melakukan produktivitas masih tidak cukup. Harus disertai adanya mobilitas antar wilayah, misalkan adanya mobilitas tenaga kerja maupun wilayah antar wilayah. Jadi untuk pertumbuhan neoklasik ini ada kerjasama antar suatu wilayah. Meskipun di suatu wilayah itu sudah memenuhi ketiga faktor ini, jika tidak ada mobilitas antar wilayah, teori ini tidak dapat berjalan. Teori ketidakseimbangan. Kebalikan dari neoklasik yang percaya akan keseimbangan pertumbuhan antar wilayah. Tadi neoklasik percaya bahwa misalkan suatu wilayah antar suatu wilayah itu bekerja sama, mereka akan mampu melakukan pertumbuhan wilayah. Akan tetapi untuk teori ketidakseimbangan ini dia kebalikan dari teori neoklasik tersebut. Meskipun kedua wilayah tersebut bekerja sama, tetapi tidak menjamin kedua wilayah tersebut pertumbuhannya bersama, seperti itu ya. Gunnar Myrdal, ahli ekonomi Swedia, berpendapat pembangunan ekonomi dapat menyebabkan kesenjangan ekonomi. Myrdal mengemukakan efek dari pembangunan wilayah, adanya efek dari pembangunan wilayah, yaitu efek balik dan efek sebar. Efek balik adalah dampak buruk yang terjadi ketika perpindahan modal, tenaga kerja, dan aktivitas ekonomi menuju wilayah dan kondisi berkembang. Efek sebar sebaliknya adalah dampak baik yang terbentuk di sekitar wilayah dengan kondisi ekonomi berkembang akibat dampak momentum pembangunan ekonomi di pusat pertumbuhan. Jadi teori ketidakseimbangan ini misalkan adanya mobilitas antar negara berkembang dan negara maju, akan tetapi negara berkembang itu keadaan wilayahnya tidak mengalami pertumbuhan. Yang mengalami kemajuan itu hanya wilayah maju, sedangkan wilayah berkembang itu mungkin untuk pertumbuhan ekonominya sama saja atau bahkan tidak
atau bahkan menurun seperti itu ya. Selanjutnya, teori baru pertumbuhan. Pertumbuhan wilayah berasal dari faktor endogen seperti modal fisik, sumber daya manusia, teknologi, dan inovasi. Faktor dominan pertumbuhan wilayah pada teori ini adalah kekuatan teknologi dan inovasi. Jadi, teori baru pertumbuhan wilayah ini dia berfokus pada pengembangan teknologi dan inovasi. Semakin berkembang teknologi dan semakin kreatif suatu wilayah itu berinovasi, maka semakin tinggi peluang untuk wilayahnya mengalami pertumbuhan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mengaruhi pertumbuhan wilayah. Yang pertama ada kondisi geografis seperti topografi, kelembapan, temperatur, dan iklim. Selalu menjadi salah satu faktor penting yang membentuk ekonomi suatu wilayah, terutama sebelum ada industrialisasi. Selanjutnya, tenaga kerja. Tenaga kerja salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi. Setiap wilayah memiliki jumlah dan kualitas tenaga kerja yang berbeda-beda. Jadi misalkan suatu wilayah itu semakin banyak tenaga kerjanya yang berkualitas, jadi semakin berpeluang suatu wilayah itu untuk berkembang atau bertumbuh. Modal adalah segala sumber daya produksi yang tahan lama yang dapat digunakan sebagai input produksi berikutnya. Jadi di sini modal diperlukan juga untuk pembangunan wilayah. Yang pertama, modal dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada modal fisik, merupakan faktor produksi yang mencakup bangunan, mesin, peralatan, dan komputer. Selanjutnya ada modal manusia. Didefinisikan sebagai keterampilan, bakat, dan pengetahuan produktif seseorang. Selanjutnya, infrastruktur. Mengacu pada investasi fisik yang antara lain terwujud dalam sarana dan prasarana, transportasi, komunikasi, dan listrik. Selanjutnya, teknologi. Mengacu pada aplikasi pengetahuan ilmiah yang mendasar untuk seni praktis yang menghasilkan produksi industri dan komersial yang lebih bernilai bagi masyarakat. Terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan. Awal pertumbuhan suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis dan sumber daya alam yang kemudian membuat perbedaan dalam kecepatan pertumbuhan wilayah. Ada beberapa teori pusat pertumbuhan wilayah. Yang pertama, teori kutub pertumbuhan oleh Francois Park. Pertumbuhan yang muncul tidak bersamaan dan memiliki hasil atau pengaruh yang berbeda. Tempat pertumbuhan terjadi di tempat yang disebut dengan kutub pertumbuhan dan memiliki pengaruh bagi wilayah sekitarnya. Selanjutnya, teori tempat sentral. Teori sentral merupakan lokasi yang senantiasa melayani berbagai kebutuhan penduduk dan terletak pada suatu tempat yang berpusat sentral. Dalam teori ini ada dua konsep yaitu yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama range jangkauan, yakni jarak yang harus ditempuh seseorang untuk mendapatkan barang kebutuhan. Yang kedua threshold atau ambang, yakni jumlah populasi penduduk minimum yang dibutuhkan agar ketersediaan barang dan jasa dapat berjalan lancar dan seimbang. Christaller membagi wilayah ini menjadi 3 hierarki. Ada 3 jenis hierarki tempat sentral menurut Christaller. Yang pertama hierarki K3 dan prinsip pemasaran dalam hierarki ini. Tempat sentral menjadi pusat pelayanan pasar yang selalu menyediakan barang dan jasa bagi wilayah sekitarnya. Tempat sentral hierarki 3 menjadi pasar optimal. Tempat sentral selain mempengaruhi wilayahnya sendiri juga mempengaruhi sepertiga wilayah bagian dari wilayah tetangganya. Dengan ini nilai K sama dengan 1 kurung buka 1/3 dikali 6 kurung tutup sama dengan 3. Selanjutnya hierarki K4 dengan prinsip transportasi. Dalam hierarki ini, tempat sentral dikelola dengan prinsip transportasi dan hierarki meminimalkan jarak antar wilayah sekitar dan tempat sentral. Tempat sentral disebut pula situasi lalu lintas yang optimum.
Selain mempengaruhi wilayahnya sendiri, juga mempengaruhi wilayah tetangganya. Dengan ini nilai K sama dengan 1 plus dalam kurung 1/2 dikali 6 sama dengan 4. Selanjutnya hierarki K7 dengan prinsip administratif. Hierarki K7 disebut juga situasi administratif yang optimum seperti kota pusat pemerintahan. Hierarki ini didasari oleh pandangan bahwa secara administratif, semua tempat sentral selalu mempengaruhi wilayahnya. Selain mempengaruhi wilayahnya, juga mempengaruhi 6 wilayah di sekitarnya. Dengan ini, nilai K sama dengan 1 plus kurung buka 1 dikali 6 sama dengan 7. Teori polarisasi ekonomi. Myrdal merupakan ilmuwan yang melihat keterkaitan antara konsep kutub pertumbuhan dengan persebaran keruangan dan proses pembangunan. Menurut Myrdal, jika di suatu lokasi terdapat penanaman modal untuk mendirikan industri atau kegiatan ekonomi lainnya, tempat tersebut akan lebih maju dan berkembang dibandingkan wilayah lain. Selanjutnya ada teori John Friedman. John Friedman 1964 mengemukakan konsep center periphery atau pusat pinggiran. Pengembangan wilayah akan melahirkan kota utama dan wilayah sekitarnya menjadi inti atau core dari sistem kota-kota nasional dan pinggiran atau periphery yang berada di luar serta bergantung pada inti. Selanjutnya teori Ward-Rostow. Menurut Rostow, terdapat 5 fase pembangunan yang didasari pada ciri-ciri umum perubahan keadaan ekonomi, politik, dan sosial yang berlaku. Pengembangan ekonomi atau transportasi suatu wilayah masyarakat tradisional menjadi suatu masyarakat modern merupakan suatu proses yang mempunyai dimensi banyak. Tidak sekedar ditandai dengan menurunnya peranan faktor pertanian dan meningkatnya peranan faktor industri dan jasa. Jadi menurut Rostow itu ada 5 tahap pembangunan wilayah. Yang pertama itu dimulai dari masyarakat tradisional, kemudian prakondisi lepas landas, dilanjutkan dengan lepas landas, kemudian bergerak kedewasaan, dan menuju ke konsumsi massal. Selanjutnya ciri-ciri pusat pertumbuhan. Yang pertama, ada keterkaitan antar berbagai kegiatan ekonomi yang mendorong satu sama lain. Yang kedua, ada unsur penggandaan yang diciptakan oleh sektor-sektor yang saling terkait. Yang ketiga, ada konsentrasi geografis dari berbagai sektor atau fasilitas yang menyebabkan efisiensi biaya. Dan yang keempat, mendorong pertumbuhan daerah belakangnya untuk dapat mengembangkan dirinya. Selanjutnya, pengaruh pusat pertumbuhan. Yang pertama, menjadi pusat sumber daya alam dan sumber daya manusia. Yang kedua, mengkoordinasikan sumber daya yang tersebar di sekitarnya. Yang keempat, menjadi inti pengembangan sumber daya yang ada di wilayah sekitarnya. Dan yang keempat, meningkatkan pendapatan per kapita penduduk di wilayah sekitarnya. Selanjutnya, hierarki pusat pertumbuhan. Yang pertama, pusat pertumbuhan primer atau pusat utama order 1. Yang kedua, pusat pertumbuhan sekunder atau kedua. Dan yang ketiga, pusat pertumbuhan tersier atau yang ketiga. Yang pertama, pusat pertumbuhan primer atau pusat utama order 1 dapat mendorong pusat pertumbuhan yang ada di bawahnya. Pusat pertumbuhan primer menjadi tempat pemusatan penduduk terbesar, memiliki kelengkapan fasilitas dan potensi aksesibilitas terbaik, dan memiliki daerah belakang terluas serta multifungsi. Pusat pertumbuhan sekunder, pusat dari subwilayah yang kerap dibentuk oleh pengembangan subwilayah yang jauh dari pusat utamanya. Selanjutnya, pusat pertumbuhan tersier menjadi titik pertumbuhan bagi wilayah pengaruhnya untuk menumbuhkan dan memelihara kedinamisan terhadap wilayah pengaruh yang dipengaruhinya. Sekian untuk video pembelajaran kita kali ini. Ibu harap kalian menonton video ini dan juga kalian dapat mencatat poin-poin penting yang ada di dalam video ini.
Untuk pertemuan kali ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Dan jika ada hal yang ingin ditanyakan, dapat kalian tanyakan ketika pertemuan di Google Meet. Ibu ucapkan terima kasih dan salam sehat semuanya.